Kita untuk memulaikan sharing kita masing-masing. Pertama dari Anan. Dulu tuh aku pernah doa hari itu waktu SMA kelas 3 aku pernah doakan hari itu kan buka beasiswa afirmasi. Jadi aku pernah hari itu pernah doa novena. Aku mintanya tuh aku maunya tuh beasiswa afirmasi tuh dapat lulus. Tapi pas hasilnya keluar tuh aku nggak lulus beasiswa itu. Makanya dari situ aku pikir aku nggak mau ikut-ikut kayak gini lagi. Pikir tuh nanti aku tidak lulus lagi, makanya aku pikirnya begitu. Lalu setelah itu aku pikirnya tuh aku percuma sekali doa-doa kayak gini. Padahal ini aku udah doa 9 hari berturut-turut tapi doaku nggak dikabulin. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Makanya kemarin tuh aku dapat beasiswa yang di UPH. Tapi itu juga memang aku dapat beasiswa UPH yang di Jakarta. Tapi aku mau jalan ke sana. Tapi di situ kan ada banyak masalah dan sebagainya. Lalu aku pernah doa lagi, maksudnya kasih jalan keluar. Ya, kasih jalan keluar biar yang di Jakarta ini aku bisa jalan. Tetapi mungkin Tuhan punya rencana lain, makanya di Jakarta juga tidak jalan lagi ke sana. Makanya dari situ tuh aku pokoknya dalam hidup ini aku rasa kecewa sekali karena aku beasiswa yang udah dapat semua ini jadi gagal. Ya begitu, makanya aku pikir aku selama ini doa ini mungkin percuma begitu. Ya. Kira apa nanti suatu saat pasti dapat. Iya, Dan mungkin dia ke depannya. Ya, Tuhan punya rencana lebih indah di depan gitu. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ya, kita sabar, semangat. Terus semangat, terus berdoa, jangan patah hati. Iya. Kalau doa jangan patah hati. Terus Jangan, berdoa saja, terus minta supaya kalau belum dikabulin doa terus. Jangan berhenti. Tetap. Ya, aku juga begitu. Kecewa sih. Ya kalau aku begitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ana. Tetap semangat, jangan putus asa, tetap tetap berdoa, tetap mungkin Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana tuh lain buat kau. Mungkin Tuhan punya rencana untuk kau ke depan lagi ada begitu. Jadi tetap semangat, tetap berdoa saja. Ya, ini aku pengalamanku kayak gini. Aku di keluarga kami, aku tuh paling anak yang kebala batu ya gitu semuanya. Kalau ngomongin orang tua aku nggak ikutin. Terus mereka bilang kamu nggak usah sekolah, nggak usah gitu. Terus aku minta, aku doa, aku minta ke Tuhan gimana jalannya ke depan aku gimana aku akan sekolah atau tidak setelah lulus SMA itu, aku kedepannya lanjut kuliah apa tidak. Terus aku minta sampai nangis gitu, aku mau sekolah, Tuhan tolonglah tunjukin jalannya. Terus apa kedepannya gitu, aku tiap hari terus ke gereja, terus selalu minta gitu, akhirnya dikabulin. Dan ya, sekarang Tuhan. Aku sampai di tempat ini, aku lanjut kuliah di tempat bersyukur. Iya, amin. Aku kira aku nggak sekolah lagi, makanya aku nangis tiap hari tuh, aku doa mau sekolah aku. Ya Tuhan, tolonglah tunjukkan jalannya. Aku mau jadi anak sukses. Aku nggak mau jadi anak kepala batu lagi gitu. Dan akhirnya kakak perempuanku telepon gini, kamu mau sekolah nggak? Jangan jadi anak kepala batu terus. Jangan gitu-gitu. Kalau orang tua ngomongin tuh
di apa didengar. Terus Kakak yang bilang. iya kakak yang bilang gitu. Nah makanya aku iya Anak berapa? baik. Aku anak terakhir, Bungsu. anak Jadi bungsu. bangsa. Makanya aku dengar terus iya baik. Makanya terus kakaknya bilang kamu mau serius nggak? Ya aku mau sekolah gitu. Aku nggak mau di rumah aja. Aku mau sekolah dan aku mau jadi anak sukses gitu. Dan akhirnya aku juga doa terus minta kepada Tuhan Yesus. Aku mau sekolah gitu-gitu. Nah akhirnya aku kesini dapat jalannya ke sini. Aku aduh senang banget aku. Senang lah Iya. banget. Ya aku senang dan aku nggak lupa kok sama Tuhan Yesus. Ya gitu. Dan aku mintanya kedepannya jauh lebih indah dan aku minta Tuhan Yesus mempermudahkanlah jalanku gitu. Amin. Ini saja. Terima kasih ya. Ya, kalau saya itu saya pernah doa untuk itu setiap malam saya doa itu pas yang teman-teman lain semua pada tidur saya doa sendiri itu setiap hari saya doa untuk minta ini kan minta sama Tuhan supaya saya punya adik-adik itu bisa dapat beasiswa sama seperti saya. Bertanak berapa? Pertama terus saya doa minta sama Tuhan saya setiap hari doa karena bapak saya udah meninggal jadi yang bantu itu saya sendiri yang bantu adik-adik untuk dapat beasiswa gitu. Semangat. jadinya tuh setiap hari doa terus pas SMP doa pas itu saya masih SMP doa terus dikabulin adik saya yang kedua itu dapat beasiswa ke sini sama seperti saya. Mereka juga kesini. beasiswa ya. Terus ke sini dia dapat beasiswa Baru SMA-nya di sini. di mana dia? Sekarang udah kuliah juga sih. Terus setelah itu saya berpikir lagi untuk adik saya yang paling bungsu ini gimana nanti setelah lulus SMP. Nah berpikir keras berdoa minta sama Tuhan supaya dapat beasiswa juga. Terus doa padahal saya tidak punya orang-orang dalam di kantor itu. Saya minta sama Tuhan terus dikabulin sama Tuhan. Ternyata adik saya sama adik sepupu saya dapat beasiswa. Nah saya bantu mereka urusin, mereka punya surat-surat, terus mereka dapat beasiswa. Jadi sekarang mereka ada di Muntilan. Nah, jadinya tuh Tuhan mengabulkan doa saya dengan ketua. Saya punya adik itu semua dapat beasiswa, jadi tidak ada yang tidak dapat beasiswa. Jadi permohonan yang lebih besar dampaknya itu ya yang dikabulin itu yang itu Ya, sampai saya tidak akan pernah lupa untuk itu. Bersyukur. Setiap hari doa harus bersyukur kan kita. Saya aku juga bersyukur sekali. karena itu tidak semua orang dapat beasiswa ya. itu. Karena mau dapat beasiswa itu yang punya orang dalam sama ya orang tuanya yang mampu lah itu baru mereka bisa dapat. Terima kasih. Si aja gimana? Kalau saya punya pengalaman Terindah, sedih begitu sih. Nggak apa-apa. Pernah pas waktu dari Timika ada rumah, kita habis pulang dari gereja atau pas kita kegiatan juga habis OMK terus rapat, setelah rapat sudah malam kita pokoknya rombongan begitu dengan teman-teman di kompleks orang-orang sama ada mama juga ikut adik-adik. Jadi pas kita pergi ikut kegiatan itu selesai pulang
mama dong duluan. Jadi ceritanya tuh sama mama dengan saya punya adik dua, adik yang bungsu sama yang adik ketiga. Yo dong pas pulang ada anak kecil tiga, dong bawa motor baru dong senggol mama toh, tabrak dari belakang langsung mama dia jatuh pingsan. Pingsan langsung, orang-orang situ dong kumpul, kita masih rapat tuh di gereja, jadi dong kumpul dong bilang begini, ancur mama ada kecelakaan. Jadi dari situ satu hati hilang tuh kan. Sehari terus, kalau kenapa baru tidak mama ada kecelakaan, aku pergi lihat sudah kerja. Saya jalan bilang siapa yang tabrak, lalu udah tidak ada anak kecil 3 orang dong, gonceng 3 baru senggol dari belakang, senggol langsung jalan dong, dia jatuh sudah langsung sama pukul anak kecil itu, mau pukul tapi masih kecil, masih umur SD begitu. Jadi pakai motor. Iya pakai motor dong. Kalau mereka di sana kan gitu masih kecil dan berat jadi sudah saya biar ada, tapi mama dia macam keadaan belum sadar, belum ada kas bangun dia, silang pakai air kas bangun, tapi dia tidak bisa bangun. Sudah dong bawa mobil langsung bawa ke rumah sakit. Sakit rumah, ambil mama dia kartu untuk berobat toh. Baru dari situ mama dia macam tidak sadar. Saya terlalu kecewa tuh, berusaha berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa harus bikin mama lagi kayak begini, padahal Bapak juga sudah tidak ada. Saya bilang begitu, padahal kita sendiri. Padahal saya selalu berdoa, tapi kenapa engkau macam tidak pernah mau tolong saya begitu. Jadi saya kecewa sekali, terlalu kecewa, sudah terlalu hati terlalu hancur, apalagi saya anak perempuan pertama lagi tuh, jadi macam dia tadi ada yang masih kecil lagi, sakit sekali. Jadi saya berdoa terus sampai sudah berapa hari begitu, mama dia sadar. Baru dokter bilang kena otak belakang enggak begitu. Jadi ada retak sedikit katanya. Iya, mama jatuh itu darah. Tidak darah, tapi aspal ini kena aspal toh, jadi kena aspal toh. Jadi dia retak. Baru dokter bilang tidak apa-apa, nanti minum obat saja, nanti puji Tuhan kalau Tuhan buka jalan pasti mama dia bisa mulai pulih begitu, nanti bisa pulang. Dari situ saya berdoa, sudah berapa hari begitu, 1 minggu lebih, udah mama dia mulai bangun, mulai bicara, begitu. Terus pihak yang tabrak mama juga dong orang baik, jadi dong biasa datang kunjungi mama, dia punya orang tua, anak kecil 3 orang. Gitu. Datang doakan mama, dong minta maaf lagi karena dong anak tabrak mama begitu, dong kasih uang untuk berobat. Puji Tuhan saya berdoa juga buat mama, tapi mama sudah membaik juga. Sekarang dan sudah Tuhan sudah kabulin. Mama sudah membaik juga begitu. Ya mungkin begitu saja. Iya, sama. Kita lebih bersyukur sama Tuhan. Walaupun doa kita tidak dikabulkan, tapi kita tetap atau dikabul, tetap kalau udah dikabul, ya masa kita udah lupa kalau udah sukses terus melupa Tuhan gitu. Janganlah. Kalau yang tidak dikabulkan, ya jangan patah hati, jangan patah semangat, harus semangat, bangkit, ya gitu. Kita tidak berhenti jangan berhenti untuk minta sama Tuhan. Tuhan Yesus tuh dengar. Kalau belum dikabulin ke depannya, Tuhan sudah mengatur yang terbaik itu di depan. Gitu. Kalau tidak dapat sekarang, berarti nanti baru kita dapat. Begitu aja, terima kasih. Terima kasih juga buat pengalamannya. Kita tetap semangat. Semangat ya. Terima kasih.